Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami dari kelompok 5, paralel 3, mata kuliah struktur data. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek pengerjaan kami, itu aplikasi reservasi kamar hotel berbasis terminal. Di sini anggota kelompok ini ada Kivi Adelio dengan NIM G64012311047, saya sendiri Novel Ray Pragata dengan NIM G64012311090, lalu ada Anargia Isadi Maheswara dengan NIM G64012311118. Latar belakang dari pengerjaan proyek ini itu sistem reservasi kamar hotel yang dilakukan secara manual seringkali menimbulkan kendala seperti pencatatan yang tidak akurat, informasi kamar yang tidak diperbarui secara real time, dan sulitnya mengelola perubahan data reservasi. Ketika seluruh kamar terisi, ketiadaan sistem daftar tunggu menyebabkan potensi kehilangan calon tamu. Selain itu, tidak adanya fitur pembatalan perubahan membuat staf kesulitan mengembalikan data ke kondisi sebelumnya jika terjadi kesalahan input. Nah, tujuan dari aplikasi ini itu untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan reservasi, lalu mempermudah proses pemesanan kamar, mengurangi kesalahan input, dan mempermudah koreksi data, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Jadi lanjut, sini tinjauan pustaka. Kami menggunakan beberapa struktur data, itu ada stack, queue, vector, dan struct. Stack adalah suatu struktur data dengan metode pemrosesan yang bersifat FIFO, di mana objek atau benda yang terakhir masuk ke dalam stack akan menjadi yang pertama keluar dari stack. Selanjutnya ada queue, itu jenis struktur data yang dapat diproses dengan sifat FIFO, di mana elemen yang pertama kali masuk ke antrian akan keluar pertama kalinya. Lalu ada vektor yang merupakan salah satu struktur data linear yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dalam suatu dimensi secara terurut. Terakhir ada struct, adalah suatu struktur data dari serangkaian nilai yang dimungkinkan berbeda tipe datanya. Selanjutnya, metode perancangan solusi akan dijelaskan oleh rekan saya, Kivi. Baik, untuk metode perancangan solusinya akan saya lanjutkan. Di sini mungkin saya tidak akan membahas tentang fungsinya stack itu apa, definisi stack itu apa, karena sudah dibahas tadi. Saya akan langsung membahas implementasinya saja. Yang pertama ada stack untuk Ando reservasi. Seperti yang bisa dilihat di sini bahwa di sini ada fungsi void reservation manager, apa yang masuk ke kelas reservation manager yaitu SL reservation. Nah, jadi SL reservation ini menggunakan struktur data stack ya. Bisa dilihat itu ukuran stacknya 100 dan juga ada integer topnya juga ya untuk pointer apa topnya. Dan sisanya seperti biasa, seperti struktur data stack pada umumnya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, boleh ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada struct dan queue. Mungkin dari yang struct dulu ya. Struct ini ya berfungsi untuk menyimpan berbagai macam data. Di sini tuh ada user ID, username, nama ID, check-in date, dan check-out date. Yang kelima-limanya ini bakalan fungsinya bakalan untuk menunjang fungsi reservation fungsi yang menggunakan struct reservation request. Seperti yang di kirinya itu, yaitu queue untuk sistem antrean reservasi. Di sini kita menggunakan standar template library ya, STL. Jadi di sini kita tinggal memanggil fungsinya saja, std queue yang berjebakan data reservation request yang baru kita bahas tadi, dan kita beri nama queue. Nah, queue di sini itu akan menjadi dasar untuk sistem antrean kita yang akan digunakan untuk fungsi antrean reservasi misalkan ada kamar yang sudah terisi. Misalnya kelas selanjutnya. Selanjutnya ada vektor dan kelas. Yang pertama kita bahas tentang vektor dulu. Vektor seperti yang kita sudah tahu yaitu array yang bersifat dinamis. Kami memutuskan untuk menggunakan vektor ini karena dengan kita menggunakan vektor akan menghemat banyak waktu karena proses pembuatan array dinamis manual itu cukup lama ya. Selanjutnya ada kelas-kelas ini sendiri seperti yang sudah kita pelajari. Itu fungsinya itu untuk menyimpan sebuah data atau variabel yang bisa diturunkan dan juga untuk menyimpan metode-metode yang akan diterapkan. Nah, karena kebetulan kami di sini menggunakan header plus plus, jadi di sini deklarasi kelasnya itu hanya berisikan nama metode yang akan diimplementasikan nanti. Nah, nanti implementasi kodenya itu akan berada di file CPP-nya yang berbeda file dengan yang header yang di sini. Jadi untuk menjaga modularitas, kami menggunakan metode-metode tersebut. Baik untuk hasil dan pembahasan. Program reservasi hotel berbasis terminal yang telah kami kembangkan menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam mengelola alur pemesanan kamar, baik dari sisi pengguna maupun pengelola sistem yaitu sangat mudah sendiri. Program memanfaatkan berbagai struktur data, baik dari STL, standar template library, yang sudah ada di CPP, maupun struktur data buatan sendiri untuk mengatur data secara efisien dan modular. Lalu kita akan membahas kinerja sistem dulu ya. Yang pertama, manajemen kamarnya sudah menggunakan vektor yang cukup fleksibel dan cukup untuk menghandle data kecil sampai menengah. Penelitian reservasi menggunakan Q Vivo yang sudah sesuai dengan fungsinya. Lanjut ada pemrograman reservasi yang menggunakan last in first out, seperti fitur Ando. Dan juga yang terakhir ada penyimpanan data file, kita menggunakan CSV karena skala kita mungkin masih kecil sampai menengah. Kekurangan program yaitu pencarian masih linear karena kami masih menggunakan struktur data vektor yang linear ya, seperti array gitu kan. Yang ini akan menjadi masalah kalau skala datanya sudah besar.
Yang kedua, belum ada autentikasi user. Jadi semua orang bisa login menggunakan nomor telepon orang lain, dan itu akan menyebabkan masalah keamanan yang mungkin harus ditangani di kemudian hari. Yang terakhir ada ketergantungan pada file CSV yang rentan pada kesalahan. Selanjutnya ada kelebihan program, yaitu antarmuka terminal intuitif. Kami telah memanfaatkan sebaik mungkin antarmuka yang kami gunakan meskipun hanya sebatas terminal. Yang kedua ada modularitas kode tinggi karena kami menggunakan kelas OOP dan juga file HTTP sebagai headernya. Yang ketiga ada struktur kebutuhan sendiri, seperti struct, room, user, reservation yang memenuhi syarat minimal 50% non-STL. Ini juga akan membantu pemahaman kami terhadap kode kami sendiri, yang akan memudahkan pemeliharaan kode atau updatean kode di kemudian hari. Bagian selanjutnya kesimpulan, dan daftar pustaka akan dilanjutkan oleh rekan saya Ardi. Baik, di sini sebelum saya masuk kesimpulan, saya akan mendemokan aplikasi yang sudah kita buat terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan mendemokan aplikasi yang sudah kita buat. Jadi pertama, setelah masuk ke aplikasinya ini, kita bisa memilih 3 pilihan menu, yaitu login sebagai pelanggan, login sebagai admin, dan ketiga exit dari program kita. Terus yang pertama, coba kita dulu login sebagai pelanggan. Di sini kita membuat authentication-nya menggunakan nomor HP. Jadi ketika kita ngetik nomor HP kita, ini akan langsung masuk ke menu utama customer. Jadi di menu utama customer ini bisa apa saja? Pertama, di sini kita bisa lihat daftar kamar yang tersedia di hotel tersebut. Terus yang kedua ada lihat riwayat reservasi untuk kita sendiri. Jadi misal login sebagai Argi, jadi ini adalah riwayat reservasi Argi. Terus yang ketiga kita bisa buat reservasi. Terus yang keempat kita bisa batalkan reservasi terakhir karena di sini implementasi menggunakan stack. Jadi kita membatalkan reservasi yang sudah kita buat terakhir. Terus untuk 5 ini kita bisa lihat antrean reservasi di setiap kamarnya. Jadi kita mulai telusuri dari nomor 1 dulu. Sini ada lihat daftar kamar. Jadi di sini ada ID, tipe kamar, harga dan status. Terus yang kedua ada lihat riwayat reservasi kita. Di sini kita bisa lihat kapan saja kita reservasi. Terus di sini kita bisa buat reservasi. Misal di sini saya mau memesan yang superior 108 ID-nya. Jadi di sini aku mau masukin yang 108. Terus tanggal check-in-nya misal 1 Juni 2025 dan saya mau hanya 1 hari sampai 2 Juni 2025. Di sini reservasinya sudah terlihat. Jadi ketika kita lihat riwayat reservasi, ini bakal masuk ke sini. Jadi 1 Juni sampai 2 Juni dengan harga 42.000, statusnya aktif gitu. Dan untuk lihat kita misal mau buat reservasi lagi, kita mau buat reservasi yang sudah direservasi pada tanggal tersebut. Jadi itu bakal masuk di antrian, di queue. Jadi kita mau di kamar yang sama, tanggal yang sama, misal tanggal 1/06/2025, 02/06/2025. Ini bakal tidak tersedia karena sudah dipesan sebelumnya. Jadi ini bakal masuk ke queue. Dan di sini kalau misalnya kita mau masuk ke antrean, ini kita pilih satu dan ini bakal masuk ke antrean. Antrean ini bakal dilanjutkan di hari berikutnya. Jadi kayak kita melihat antrean. Nah, di sini ada antrean Budi, dia room ID 101 dan antrean Argi. Di sini ada dia minta check-in tanggal 1, check-outnya tanggal 2 gitu. Dan untuk menu utama user sekian dulu. Lanjut ke menu utama admin. Di sini kita login sebagai admin. Admin bisa ngapain aja? Pertama, admin tuh bisa melakukan create, lihat, edit, dan delete kamar-kamar yang ada di hotel tersebut. Dan admin juga bisa melihat semua reservasi, melihat semua antrian reservasi, dan juga dia bisa memproses satu antrian reservasi secara manual. Kita bisa lihat kamar seperti tadi, kita bisa tambah kamar baru, bisa kita mau tambah kamar tipe standar dengan harga per malam 20.000. Nah, ini data kamar baru berhasil dibuat. Ini bakal langsung masuk ke daftar kamar standar dengan harga 20.000. Untuk lihat edit daftar kamar sama seperti tambah daftar kamar, hanya saja kita mengubah data yang ada di CSV-nya. Terus untuk delete kamar kita mendelete kamar. Terus untuk lihat semua reservasi sama seperti menu customer tadi. Lihat antrean juga sama seperti menu di customer tadi. Dan juga untuk queue kita bisa masukkan nomor kamar yang ingin diproses. Misal tadi ada queue di 108. Di sini kita bisa proses 108. Reservasi berhasil diproses untuk Argi karena tadi Argi yang memesan pada kamar 108. Nah, untuk menu admin sekian saja. Ada 7 menu utama di admin dan 5 menu utama di user. Jadi untuk ketika logout dan exit programnya bakal seperti ini. Terima kasih telah menggunakan sistem kami. Sekian untuk demo produknya. Lanjut ke bagian kesimpulan. Baik, setelah demo, di sini ada bagian kesimpulan dan juga daftar pustaka. Di sini untuk kesimpulan terlebih dahulu, penyusunan proyek ini dikembangkan untuk menyelesaikan masalah yang sering terjadi pada sistem reservasi kamar hotel yang masih dilakukan secara manual. Jadi di sini seperti pencatatan yang tidak konsisten, ketidakbaruan data, dan juga antrean yang tidak teratur, dan tidak bisa pembatalan reservasi dengan baik gitu. Di sini kita merancang sistem berbasis terminal atau command line interface. Di sini proses reservasi dibuat lebih terstruktur dan mudah digunakan. Di sini kita menggunakan 2 pengguna, staf reservasi hotel dan juga pelanggan. Jadi fitur-fitur utama yang disediakan secara garis besar adalah melihat daftar kamar, membuat dan memetakan reservasi, dan melihat antrean. Meskipun implementasi ini masih memerlukan pengujian lebih lanjut untuk menilai efektivitas dan keandalannya, sistem yang telah kami bangun dapat menjadi langkah awal menuju digitalisasi pengelolaan reservasi kamar secara sederhana dan terstruktur. Baik, untuk yang terakhir ada daftar pustaka.
Di sini kita menggunakan beberapa daftar pustaka dan juga jurnal sebagai referensi dari penulisan laporan dan juga tugas akhir kami. Oke, sekian presentasi tugas akhir kami. Mohon maaf atas segala kekurangan yang telah kami lakukan selama presentasi atau laporan proyek kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.